Hai Mitra Kominfotik, kembali lagi kita pada program Gorontalo Baik, di mana edisi kali ini kita akan melihat dari dekat proses pembuatan salah satu alat musik tradisional Gorontalo, yaitu polo-palo. Alat musik ini diproduksi oleh kelompok usaha Tingohu Lipu di Desa Ilohungayo, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo. Polo-palo merupakan jenis alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dibentuk menyerupai garpu tala. Dahulu alat musik ini biasanya dimainkan oleh para petani untuk mengusir burung dan juga digunakan oleh seseorang sebagai pemberi isyarat akan suatu kejadian di dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman, polo-palo kini dijadikan sebagai salah satu alat musik yang memiliki tiap nada sendiri, sehingga saat memainkannya menciptakan irama musik yang harmonis. Pada proses pembuatannya, alat musik polo-palo diambil dari bambu yang dipilih secara khusus, yakni bambu yang sudah melewati proses pengeringan secara alami. Nah, pertama-tama itu kita harus cari bahan kan, bahan pembuat polo-palo, sama bambu. Baru bambu yang bagaimana yang harus dipakai untuk bahan pembuat polo-palo ini. Ada 3 macam bambu yang harus kita kategorikan di sini. Ada bambu yang kering di pohon karena dibakar. Baru 2, ada bambu yang kering di pohon tapi ujungnya sudah tidak ada. Itu kalau bahasa Gorontalo, bolu. Bolu dia punya nama. Baru yang kering di pohon yang masih utuh, artinya kering dengan satu kali dengan ujungnya masih ada ujung. Nah, itu kalau bahasa Gorontalo bubolo. Biasa bambu yang begitu yang dipakai dalam pembuatan polo-palo itu. Nah, mengapa pilih bambu yang kering di pohon? Karena bambu yang kering di pohon itu tujuannya rayap tidak ada yang, artinya dia tidak dimakan oleh rayap atau serangga atau apa, tidak. Kemudian kadar airnya kurang. Kalau itu pun ada bambu yang hidup di tempat-tempat koala yang berair begitu. Banyak kadar air itu, walaupun sudah ada yang kering di pohon di situ, tetap susah. Nanti bambu yang kering di pohon di lereng-lereng gunung, itu yang kurang kadar air. Begitu. Kalau bambu-bambu yang di bawah ini yang untuk pembuat ini bahan polo-palo, hari ini mau bikin kasanado, besoknya dia sonadapa atau sonadami. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh dimainkan di tempat-tempat yang ada AC. Dia mau tak kondor dia punya bunyi, harus mau taroba dia punya nada. Setelah melewati proses penebangan, batang bambu kemudian dipotong sesuai dengan ukuran perluasnya. Selain itu, pemotongan bambu juga disesuaikan dengan jenis polo-palo yang akan dibuat. Selanjutnya, bambu kemudian dicuci menggunakan deterjen untuk menghilangkan lumut dan miang yang menempel. Dan setelah itu, batang bambu kemudian dijemur terlebih dahulu selama 1 hari. Proses selanjutnya yakni pembuatan lidah polo-palo. Proses yang diawali dengan melubangi bagian batang yang akan dikeluarkan dengan menggunakan bor. Tujuannya untuk mempermudah pengirisan. Penggunaan lem juga dilakukan pada bagian yang mengalami sedikit retakan agar bambu tidak terbelah. Selanjutnya, setengah bagian dari ruas bambu akan dibentuk lidah yang melengkung menyerupai garpu tala. Bagian ini nantinya yang akan bergetar dan menghasilkan bunyi saat dipukul. Dalam proses pembuatan polo-palo, tahapan yang tersulit adalah menyetel nada. Proses awal menyetel nada dilakukan dengan meniup pianika secara bersamaan, memukulkan polo-palo ke lutut pengrajin sambil mendengarkan bunyi yang dihasilkan.
Jika bunyi belum seirama dengan pianika, ujung lidah polo-palo akan dikurangi ketebalannya. Proses ini dilakukan berulang hingga nada pianika dan polo-palo seirama. Untuk setiap nada, polo-palo yang dibuat jumlahnya berbeda. Polo-palo melodi sebanyak 24 buah, ritme 20 buah, bass 13 buah, dan kontrabas 13 buah, sehingga total dalam satu set sebanyak 70 buah polo-palo. Untuk tahap pembuatannya, pertama-tama, kalau kita kategorikan dulu mana polo-palo yang akan misalnya dikategorikan bambu yang kecil untuk melodi, yang polo-palo tengah misalnya untuk kontrabas, yang mana, yang untuk bass yang bagaimana kategorikan. Nah, yang polo-palo bass tentunya polo-palo yang bambu yang agak besar untuk pembuat bass. Nah, kemudian untuk pembuat melodi, bambu yang artinya yang dia diameternya kecil. Jadi dari nada yang rendah ke nada yang tinggi itu jadi bambu yang besar, kemudian untuk bass baru bambu yang kecil untuk melodi. Setelah semua polo-palo yang terdiri dari melodi, ritme, bass, dan kontrabas dibuat, tahap berikutnya adalah merakit polo-palo pada dudukannya. Dudukan polo-palo terbuat dari balok kayu dengan tinggi 1 meter dan panjang disesuaikan dengan jumlah polo-palo. Jumlah dudukan yang dibuat sebanyak 4 buah sesuai dengan jenis nada polo-palo. Polo-palo disusun dengan tangga nada yang rendah hingga tinggi atau sebaliknya. Polo-palo kemudian diikat dengan karet ban dalam pada dudukannya. Kode tangga nada ditulis pada ujung lidah untuk memudahkan saat memainkan polo-palo. Proses selanjutnya adalah pengecetan dudukan polo-palo menggunakan vernis. Penggunaan jenis cat yang satu ini bertujuan agar polo-palo yang telah tersusun terlihat lebih menarik. Proses terakhir adalah membuat alat pemukul polo-palo. Jika dahulu, alat musik ini dimainkan dengan cara memukulkan ke bagian lutut pemainnya, dalam perkembangannya, dibuatkan alat pemukul yang pada bagian ujungnya dilapisi karet. Kelompok usaha Tinggohu Lipu biasanya memproduksi polo-palo sesuai dengan pesanan dari sanggar kesenian dan sekolah. Untuk ongkos pembuatan polo-palo melodi dan ritme, harganya masing-masing sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan untuk bass 8 juta rupiah dan kontrabas 7 juta rupiah. Kalau pembuatan polo-palo satu set dia makan waktu sekitar 2 minggu karena polo-palo melodi, polo-palo bass, kontrabas, kemudian ritme, baru bongo lagi 3, maruas 5, ada rabana lagi, kemudian alat-alat perkusi lainnya kalau orang memang itu yang betul. Jadi 2 minggu dia pas kelar satu set. Kalau cuma 2 oktav atau 1 oktav, dia boleh makan 1 hari, 1 rakitan 1 hari. Mitra Kominfotik, alat musik polo-palo merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Semoga edisi Gorontalo Baik kali ini bisa menambah pengetahuan kita tentang polo-palo. Sampai jumpa.